Halo, selamat datang di sini. Suarakan isi nuranimu. Sebuah podcast di mana kamu bisa melepas suara. Suara yang mungkin sudah lama kamu simpan karena kamu tidak tahu harus cerita ke siapa. Tenang, di sini kamu nggak sendirian. Suarakan isi nuranimu. Masih bersama saya, Kayla, di channel podcast ini. Kalian juga bisa kirim cerita lewat email podcastsini186@gmail.com. Dan kali ini, aku akan membacakan cerita seseorang yang sudah mengirimkan ceritanya. Selamat mendengarkan. Kadang, yang benar-benar mencintai itu bukan yang gak pernah salah, tapi yang berani minta maaf dan gak berhenti nyari jalan pulang. Halo Kayla. Hai. Perkenalkan, namaku Marisa. Panggil saja Ica. Aku kenal dia dari awal masuk kuliah. Perjumpaan kami gak direncanakan sama sekali. Kami ketemu waktu sama-sama nunggu bus pulang kuliah. Awalnya cuma saling lirik, saling curi pandang. Lama-lama kami kenalan, ngobrol, dan akhirnya pacaran. Oh iya, Kayla, BTW namanya Arga. Kami bareng selama 4 tahun. Selama itu juga kami saling melengkapi dan saling ngerti kekurangan masing-masing. Rasanya waktu itu hidup tuh ringan banget saat bareng dia. Tapi semua berubah waktu aku harus kerja di luar kota. Kami LDR. Walaupun komunikasi kami tetap intens, tetap aja ada aja masalah. Paling sering karena dia terlalu cemburuan dan terlalu posesif. Tapi aku selalu mencoba ngalah. Selalu berusaha jelasin ke dia, ngasih pengertian kalau aku ini tetap setia. Syukurnya hubungan kami berjalan lancar, sampai akhirnya aku dimutasi balik ke kotaku. Dan itu rasanya seperti bonus besar buat aku. Selain bisa dekat sama dia, aku juga dapat promosi jadi manajer. Dia juga udah punya kerjaan tetap. Dan kami mulai bahas serius, rencana untuk menikah. Bayangin aja, 4 tahun pacaran. Kami udah kenal luar dalam. Bahkan keluarga kami juga udah dekat banget. Acara lamaran pun digelar. Aku bahagia banget. Rasanya tinggal 1 langkah lagi untuk masuk ke bab baru dalam hidup kami. Semua urusan pernikahan dari yang kecil sampai besar, aku yang urus bareng keluarga. Aku ngerti dia sibuk banget dengan pekerjaannya dan aku maklumi itu. Tapi makin dekat ke hari H, dia berubah. Biasanya kalau aku tanya pendapat soal ini itu, dia pasti kasih ide. Tapi sekarang, dia jadi cuek. Jadi gampang sensitif. Sering banget jawabannya cuma, terserah kamu aja. Aku pikir mungkin stres ya, karena katanya memang mempersiapkan pernikahan itu bikin capek. Tapi dia juga makin uring-uringan. Gak ada lagi kata-kata manis. Nanyain udah makan atau belum aja udah gak pernah. Aku selalu yang cari dia, aku yang selalu ngabarin dia. Dan puncaknya, waktu aku bawa contoh undangan, aku tanya pendapatnya. Dan dia cuma diem, gak ngomong apa-apa. Di situ aku meledak. Aku udah capek, semua udah 80% siap. Aku kerjain semua dengan semangat, karena aku pikir ini buat kami. Tapi dia kelihatan kayak gak niat. Akhirnya aku bilang, jadi kamu maunya apa? Kita batalin aja. Dan dia jawab, iya, kita tunda aja dulu pernikahan kita. Rasanya seperti disambar petir. Badanku langsung lemas. Aku kecewa. Aku marah, aku sedih. Semuanya campur aduk. Aku cuman bisa nangis. Dia usap rambutku lalu bilang, aku belum siap. Kata-kata itu nyakitin banget. Belum siap. Setelah 4 tahun. Setelah semua ini. Aku berdiri. Aku tatap wajahnya dan aku tampar dia. Aku pergi sambil nangis, gak peduli apapun. 4 hari kami gak komunikasi. Padahal hari pernikahan tinggal hitungan jari. Tapi aku tak butuh jawaban. Aku butuh tahu apa yang sebenarnya terjadi.
Akhirnya aku datangi sahabatnya dan aku minta dia jujur. Dan dari dia aku tahu dia lagi bimbang karena cinta pertamanya datang lagi. Cewek itu yang dulu belum benar-benar selesai tiba-tiba muncul. Dan hari itu mereka janjian ketemu di sebuah kafe. Hatiku runtuh lagi. Aku ngerasa dihianati. Aku lihat WhatsApp dia yang terhubung di laptopku, padahal aku jarang untuk cek WhatsApp dia. Tapi kali ini aku penasaran dan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan di situ aku lihat semua chat mereka. 2 minggu terakhir mereka intens ngobrol. Aku langsung paham kenapa sikap dia berubah. Tanpa pikir panjang, aku batalkan semuanya. Gedung, catering, segala macam. Dan aku bilang ke keluargaku, kalau kami udah putus. Aku minta dipindah kerja keluar kota. Jabatanku diturunin, aku gak peduli. Aku cuma mau hilang. Ke rekan kerjaku aku bilang, kalau ada yang nanya aku, jawab aja aku udah resign. Ke keluargaku pun aku bilang, jangan kasih tahu keberadaanku ke siapapun. Aku benar-benar menghilang. Selama 2 minggu, aku hidup kayak hantu, kosong. Aku isi hari-hari dengan kerja, dan kerja. Gak mau mikir apa-apa, gak mau ngerasa apa-apa. Sampai suatu malam, waktu aku pulang lembur, aku lihat dia nunggu di lobi kantor. Aku kaget, ada rasa rindu. Tapi luka itu belum sembuh, jadi aku hanya berdiri diam dan datar. Dia bilang, waktu ketemu cewek itu, dia justru bilang kalau dia akan menikah denganku. Dia memang sempat goyah, tapi dia sadar, masa depannya bukan dengan perempuan itu, tapi sama aku. Sejak aku pergi, dia nyariin aku kemana-mana. Dia bilang dia ngerasa kehilangan banget. Dia nyesel udah cuek dan dingin kemarin. Dan aku bisa lihat, wajahnya lelah, matanya cekung. Dia capek banget. Dia minta maaf. Dia minta aku kembali. Minta aku tetap mendampingi dia. Dan aku peluk dia, karena sebenarnya aku juga belum bisa berhenti sayang. Akhirnya kami rancang ulang pernikahan kami, bukan karena 4 tahun yang udah terlalu panjang, tapi karena kami masih sama-sama mau memperjuangkan. Sekarang kami udah dikaruniai 3 anak. Hidup kami gak selalu mulus. Kami belajar banyak hal, tentang kesetiaan, tentang kejujuran, tentang pulang ke yang benar-benar mau tinggal. Semoga sakinah terus, semoga ini bukan cuma tentang waktu yang lama, tapi tentang hati yang sama-sama kuat untuk bertahan. Terima kasih sudah mau membaca ceritaku. Oke, terima kasih sudah berbagi kisahnya Ica. Ini cerita pertama yang punya akhir bahagia dari beberapa cerita yang udah dikirim ke sini. Dan aku ikut senang karena kisah kalian mengingatkan bahwa cinta yang dewasa bukan tentang yang tak pernah salah, tapi tentang berani mengakui salah dan gak berhenti nyari jalan pulang. Semoga hubungan kalian selalu dipenuhi kebahagiaan, kejujuran, dan cinta yang tumbuh dari luka yang pernah kalian lewati bersama. Untuk kalian berdua, semoga sakinah, mawaddah, warahmah sampai tua nanti. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan podcast ini, kalau ceritanya terasa mirip, semoga kamu tahu kamu gak sendirian. Dan jika suatu hari terasa berat untuk dipikul, ingat, kamu masih bisa bersuara di sini. Suarakan isi nuranimu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Bila bukan kamu, lalu senyummu menyadarkanku, kau cinta pertama.